Halo sobat-sobat sosiologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan podcast dengan tema takut berbicara di depan umum, minimnya skill public speaking di era sekarang. Nah, kebetulan kita bakal kedatangan narasumber yang tentunya sangatlah hebat dan monggo Mas bisa perkenalan diri. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Ranu Faizal. Aku dari Prodi S1 Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Malang, dan aku berasal dari Kabupaten Tuban. Oke, terima kasih Mas atas perkenalannya. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, kita akan saling mengobrol dengan membahas sesuatu yang mungkin kalian merasa terpanggil nih. Karena kalian tentunya sebagai pemuda akan mengalami ketakutan ketika berbicara di depan umum. Padahal skill public speaking ini di era sekarang tuh sangat-sangat dibutuhkan. Nah, bayangkan nih, kalian besok diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas. Materinya sudah siap, akan tetapi malamnya kalian tidak bisa tidur, terus jantung kalian berdetak kencang, dan alhasil kalian bisa-bisa memikirkan bahwa besok aku tidak akan masuk kelas, dan itu sungguh ironis sekali ya teman-teman. Dan nyatanya di era digital seperti saat ini banyak sekali platform seperti YouTube, TikTok ataupun Instagram yang nyatanya dapat melatih kegiatan ataupun skill public speaking kita. Nah, untuk Mas Ranu nih, pertanyaan pertama, mengapa kita sebagai pemuda mengalami ketakutan ketika berbicara di depan umum? Baik, Mas Zaki. Ngomong-ngomong, kalau kita berbicara terkait kenapa kok banyak sekali mahasiswa atau pemuda sekarang itu takut ngomong di depan atau kurang percaya diri buat tampil di depan panggung kayak gitu, Jono. Betul. Nah, itu aku mau berbicara sepengalaman diri aku sendiri ya, Mas Oke, Zaki ya. oke. Boleh, boleh. Ya karena apa ya? Aku sendiri dulu juga kurang percaya diri untuk ngomong di depan. Bahkan ya takut sekali ngomong di depan. Dan itu ada beberapa faktor juga kenapa kok sampai banyak mahasiswa atau bahkan diriku sendiri takut ngomong di depan. Kalau dari aku sendiri, aku nangkep itu ada 3 poin yang membuat mahasiswa itu atau pemuda zaman sekarang itu takut ngomong di depan. Yang pertama ada rasa malu. Nah, jadi kebanyakan pemuda atau mahasiswa sekarang itu takut ngomong di depan itu ya karena mereka cenderung grogi, kurang percaya diri, terus takut dianggap aneh oleh Hmm. orang lain ketika kita berada di depan gitu. Meskipun kita udah di depan, kita udah mematangkan apa yang mau kita omongkan, Hmm. tapi kalau misal kita masih punya rasa malu, itu akan percuma percuma aja ya Mas Zaki ya. Pasti kita akan gugup dan hasilnya nggak maksimal. Betul. Itu yang pertama, itu faktor rasa malu. Ya. Dan itu pasti semua pemuda, semua mahasiswa pasti punya merasakan hal yang sama gitu loh. Sebelum Iya. kita maju pasti kita malu. Kita kayak Relate ya. dianggap orang aneh apa sih? Ya itu kayak gitu. Pasti Oh, rasanya kayak gitu. Padahal ya orang juga bodo amat gitu kan. iya, iya, iya. Nah, Relate sekali itu. terus yang kedua, ini rasa takut. Ini umum sekali sih. Pasti semua mahasiswa awalnya pasti punya rasa takut. Tapi kalau kita nggak melawan rasa takut itu, ya kita nggak akan pernah berkembang dan nggak bisa maju gitu. Kenapa kok ada rasa takut? Ya, karena kita itu hidup di Indonesia, kita hidup di sini tuh kita itu dinilai bahwa rasa takut itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan gitu. Ya, ya. Bahkan kegagalan itu dianggap memalukan. Ya. Nah, padahal kalau semisal kita bisa melawan rasa takut, meskipun itu gagal, itu adalah sebuah kemajuan bagi diri kita. Kita tahu kesalahan kita itu di mana dan kita bisa mengimprove lagi gitu. Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Hmm. Nah, kenapa kok banyak sekali yang mahasiswa yang kurang pede, kurang percaya kurang apa? Kurang percaya diri untuk ngomong di depan ya karena adanya rasa takut untuk apa ya melakukan hal dan takutnya dianggap orang itu Aneh. aneh gitu. Itu salah satunya. Terus yang ketiga ini adalah takut dinilai.
dua hal yang mungkin agak mirip, rasa takut dan juga takut dinilai. Nah, kita sekarang hidup di era digital. Kita hidup di berbagai banyak media sosial, platform, IG, YouTube, TikTok, sekarang yang lagi booming sekali. Nah, ketika kita udah pengen ngomong di depan, contoh pertama di kelas aja, simple, kita presentasi. Kita pasti akan, kita bahkan beberapa ya punya pemikiran kayak gini, aku takut dinilai ketika presentasiku jelek lah, atau terlalu over lah, atau bahkan takut direkam temannya sendiri kayak Nah, gitu. itu betul sekali itu. Terus ketika kita presentasi kita punya pemikiran kayak gitu, takut dinilai, dan kita takut punya pemikiran nanti aku direkam temanku gitu, terus nanti disebar ke media sosial kayak gitu. Itu juga termasuk pemikiran yang membuat kita nggak maju kayak gitu Mas. Karena ya pemikiran kita kayak gitu nggak salah, cuma kita harus mencoba melawan. Padahal ya kita nggak usah memikirkan orang lain lah, kita percaya diri bahwa kita bisa, kita ngomong di depan, kita udah memaksimalkan sesuai apa yang kita inginkan kayak gitu. Toh orang lain juga pasti nggak mungkin memperhatikan kita lebih jauh lagi gitu, pasti Iya, iya. udah amat kayak gitu. Oke. Apalagi pas presentasi kan ya udah amat mungkin mereka, kita berpikiran kayak gitu aja biar kita itu lebih percaya diri Mas Wagi. Nah mungkin Oke. eh itu sih. Dan yang terakhir, eh kurangnya pengalaman mahasiswa untuk mencari hal-hal yang membuat mereka itu bisa berkembang untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Contoh, sekarang organisasi yang mungkin itu bisa menjadi wadah lah bagi teman-teman untuk cari pengalaman dan meningkatkan bagaimana kita bisa ngomong di depan umum gitu. Itu salah satu wadah yang mungkin bisa dicoba buat teman-teman agar bisa lebih berkembang dan lebih maju ke depannya. Biar nggak stuck di situ-situ aja. Mungkin itu Mas Aki. Ternyata banyak sekali ya teman-teman faktornya yang dapat membuat kita para mahasiswa dan tentunya kita juga tergolong pemuda lah ya, untuk berbicara di depan umum tapi kita malah mengalami ketakutan. Oke, yang pertama tadi kan yang disinggung Mas Ranu itu ada rasa malu ya. Ya, Nah, betul sekali. padahal juga kita berpenampilan yang sopan, rapi dan lain-lain. Oh ya, kita juga ada tujuan berbicara di depan umum. Terus tadi ada rasa takut dan takut dinilai ya, Mas Ranu ya. Ya, Nah, takut dinilai itu memang di zaman sekarang semua orang pasti dituntut untuk menjadi yang sempurna. Akan tetapi tidak manusia yang sempurna, teman-teman. Nah, dengan adanya pemikiran yang seperti itu, apakah contohnya kayak apakah aku bagus nih pada saat tampil, apakah bajuku sudah cocok, apakah aku bakal lupa ya dengan isi materinya, apakah apakah aku bakal dijudge, apakah aku bakal dinilai nggak apa ya nggak bagus lah sama teman-teman. Padahal itu ya, mah kesampingkan hal-hal itu sih, ya, benar. biar kita fokus pada apa yang kita presentasikan, fokus pada materi, dan juga tadi sempat disinggung sama Mas Rano nih, untuk mencari pengalaman dan melatih public speaking salah satunya adalah ikut organisasi. Nah, mungkin ikut organisasi itu banyak sih nilai positifnya memang, yang dimana kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dan tentunya kita dapat melatih skill public speaking. Nah, selanjutnya nih Mas Rano pertanyaannya, apakah di era digital seperti saat ini skill public speaking itu masih sangatlah penting nggak? Eh, baik, kita berbicara public speaking apakah masih penting atau sangat relevan di era sekarang? Hmm, Di era digital sekarang ya, Mas Aki ya. ya, betul. Kalau dari saya sendiri, public speaking itu emang modal awal kita buat melangkah ke depan, dan itu pasti sangat relevan di era sekarang. Meskipun kita hidup sekarang di era digital. Hmm, Nah, yang pertama itu kita, meskipun kita apa ya, punya pemikiran yang hebat, punya wawasan yang luas, punya hmm, ide-ide yang bagus, tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan hal itu di depan semua orang, hmm, dan kita tidak bisa atau ragu-ragu terkait menyampaikan sesuatu atau ide pikiran kita, ya itu hmm. percuma saja. Betul. Ya, makanya public speaking di era sekarang itu masih sangat relevan. Ya. Terus
Yang kedua, banyak sekali kayak perusahaan-perusahaan atau kita mencari lapangan pekerjaan itu nggak harus yang pinter, Hmm. nggak harus yang nilainya tinggi. Ya, betul. Dan itu, tapi yang pertama itu emang biasanya kita itu cari yang bisa pinter ngomong, public speaking. Ya, Ya karena itu tadi, ketika kita punya ide yang bagus, kita pinter, Hmm. kita gerak cepat dan lain-lain. Tapi kalau misal kita nggak punya skill public speaking, kemungkinan besar kita akan terpinggirkan Ya, ya. dengan orang yang mungkin public speakernya yang lebih bagus gitu. Ya. Karena ya emang di era sekarang sangat penting menurut saya Mas Riki kalau masalah public speaking ini. Ya, ya. Karena kita pasti sangat, kalau di dunia pekerjaan itu kita berurusan dengan pihak-pihak eksternal. Dan itu pasti menjunjung tingkat sopan santun dan lain-lain. Dan itu pasti yang diutamakan bagaimana cara kita ngomong ke orang lain kayak gitu. Kalau kita nggak punya ilmu public speaking tersebut, ya pasti kita nggak tahu caranya dan pasti banyak klien-klien yang menganggap kita itu nggak bisa gitu, nggak profesional gitu. Ya, ya. Oke. Terus yang selanjutnya ini, yang ketiga ini, kita hidup di era digital. Bener. Kita pasti dihadapkan, pasti kayak kita sebagai mahasiswa sendiri nih, pasti sering kuliah online. Kita pasti ada beberapa platform kayak Zoom, Google Meet, Ya. terus ada juga apa ya, media-media online lah kasarannya, kayak buat kita meeting kayak gitu. Ya. Nah, itu kalau misal kita tidak berani ngomong di depan platform tersebut, ya itu percuma gitu Mas Haki ya. Ya, ya. Ya karena emang kita kuliah juga mahal-mahal, kalau kita nggak berani ngomong pas waktu kuliah ya percuma gitu. Ya, sia-sia, Itu ya. karena ya percuma banget, sia-sia, karena itu adalah modal kita gitu. Ya, ya. Dan itu nggak di dunia perkuliahan aja. Kalau Ya. kita misal udah di dunia pekerjaan, ya memungkinkan saja kita kayak ada rapat online, Betul. kayak ada meeting online kayak gitu lah. Ya, ya. Itu pasti kita, cara ngomong kita itu pasti juga berguna di situ dengan tingkat kepercayaan diri yang bagus. Kalau kita nggak punya tingkat kepercayaan diri yang bagus, ya mungkin kita nggak akan bisa, kayak kita di dunia pekerjaan pasti kita akan terpinggirkan banget. Oke, terus yang terakhir nih, public speaking itu bukan tentang kita berbicara atau ngomong di depan panggung yang besar, tapi itu termasuk bagaimana menjelaskan atau mempresentasikan identitas diri kita sendiri gitu. Bagaimana cara kita bisa ngomong di depan itu, kita secara tidak langsung memperkenalkan bahwa ini loh diriku gitu. Bahwa kita itu pasti dianggap orang yang bukan bahasanya apa ya, kayak orang yang berpendidikan gitulah, berpengalaman kayak gitu. Adanya ilmu public speaking ini Mas Jaki. Dan mungkin kalau dari aku, buat mahasiswa dan para pemuda, jangan sampai kalian ragu dan kalian puas dengan apa yang kalian dapatkan sekarang. Kalau dari aku mungkin dari sekarang belajar cara ngomong di depan, public speaking, agar kita kedepannya itu bisa lebih berkembang dan lebih maju. Karena ilmu public speaking itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Meskipun kita hidup di era digital sekarang. Mungkin itu sih Mas Jaki. Kalau dari aku terkait public speaking itu memang sangat-sangat masih relevan di era sekarang. Ya. Sangat menarik ya pernyataan yang disebutkan oleh Mas Rano. Akan tetapi nih teman-teman, yang ironis sekarang tuh di era digital tentunya banyak sekali platform media sosial seperti contohnya YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Nah, tentunya di semua aplikasi itu ada fitur live ataupun kayak merekam diri sendiri. Akan tetapi kita malah tidak memanfaatkannya untuk melatih skill public speaking kita. Padahal ya dengan hadirnya teknologi di era digital seperti saat ini bakalan sangat membantu kita. Akan tetapi nyatanya kita malah tidak memanfaatkannya. Nah, mungkin menurut Mas Arun gimana tuh Mas? Kita tidak memanfaatkan beberapa aplikasi yang nyatanya sangat membantu kita nih untuk melatih skill public speaking. Nah, oke. Nah, kalau dari aku sendiri Mas Eki ya, kita kan ada beberapa platform yang mungkin itu bisa menjadi media kita untuk
berlatih public speaking, contoh TikTok, YouTube, Instagram. Mm. Nah, sekarang kan banyak sekali pemuda, mahasiswa itu aplikasi TikTok, Instagram itu cuma dibuat ya Evan Iya. seneng-seneng joget-joget, upload kayak gitu kan. Ya, ya, betul sekali, Pasti. betul. Nah, day in my life kayak gitu kan. Nah, Nah, vlog setiap hari vlog itu. setiap hari. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut lebih positif lagi. Ya contoh kita belajar public speaking di eh, media itu. Contoh di TikTok. Entah itu kita bikin akun-akun review barang atau apapun gitu yang setidaknya itu kita bisa berani ngomong di depan gitu loh Iya, Mas iya. Egi. Kayak contoh kita Dilatih. mereview apapun lah itu kayak Ya, kayak video-video unboxing lah. lah kayak gitulah. Itu kan kita secara tidak langsung melatih diri Melatih. kita agar kita bisa berani ngomong di depan dan kita berani di depan kamera dan itu pun juga Nilai plus ya. nilai plus juga bagi diri kita. Ya, ya. Jadi nggak sekedar joget-joget diupload gitu. Ya, setuju banget. Nah, jadi itu juga menjadi nilai plus dan kita itu juga dilihat orang banyak dan kita pasti akan apa ya? Pasti banyak berbagai ribuan komentar dan itu bisa menjadi evaluasi diri kita lah kayak Betul, gitu. betul. Entah itu kita konten-kontennya itu kurangnya di mana itu pasti banyak kritikan dan itu Ya. buat motivasi juga di diri kita. Terus eh di platform-platform lainnya gitu kayak kita manfaatkan aja lah teman-teman, jangan sampai kita menyalahgunakan platform media seperti TikTok, YouTube, Instagram itu menjadi ajang apa ya, pokoknya ajang yang lainnya yang mungkin kurang positif di diri kita dan kita bisa memanfaatkannya itu untuk melatih diri kita menjadi public speaker yang baik. Oke, sangat menarik ya yang disampaikan oleh Mas Ranu. Nah, mungkin sekarang bakalan bertanya ke pertanyaan yang inti nih, Mas. Oke. Bagi Mas Ranu, gimana sih caranya mengatasi rasa ketakutan ini? Dan mungkin eh, apa yang bisa dilakukan para pemuda untuk meningkatkan skill public speaking mereka? Oke, baik. Ini pengalaman dari aku sendiri ya, Mas Oke, Jaki ya. ya boleh Mas. Bagaimana cara kita melawan rasa takut dan bagaimana kita bisa eh, belajar public speaking yang baik. Mm. Ya mungkin dari aku sendiri juga masih belajar juga ya teman-teman. Tapi ini tips dari aku sendiri biar kita itu bisa kalau ngomong di depan itu ya kita nggak gugup dan juga kita percaya diri aja gitu. Iya, iya. Meskipun nantinya kita ngomong di depan itu emang pasti ada salahnya, tapi setidaknya kita itu mencoba dulu. Yang pertama kita menghilangkan rasa takut ya kita bayangin aja kalau misal kita udah di depan, kita itu nggak usah mikir apa yang dikatakan orang. Jadi kita fokus apa yang ingin kita sampaikan gitu. Yang pertama fokus apa yang kita ingin sampaikan, terus kita jangan memperhatikan orang-orang lain yang mendengarkan kita. Gitu. Iya. Kita fokus apa yang kita sampaikan. Kalau misal emang yang kita sampaikan itu udah maksimal, ya kita fine aja, nggak usah pikirkan apa kata orang lain. Itu sih. Betul, betul. Kalau dari aku melawan rasa takut itu. Jadi ya emang rasa takut ini emang hal umum bagi semua mahasiswa dan pemuda zaman sekarang karena emang di era sekarang banyak sekali media-media itu ya kita pasti punya rasa takut di, di apa ya dicap jelek bagi sama orang lain. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Kita pokoknya harus hilangkan rasa takut, kita percaya diri agar kita bisa lebih berkembang. Ya. Terus yang kedua itu cara ngelatih kita. Kalau dari aku itu ikut organisasi. Kebetulan kan aku ikut HMD Sosiologi. Oke. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa aku bisa belajar ngomong di depan. Oh, iya. Karena nggak semua orang itu bisa menghandle atau bisa ngomong di depan orang banyak. Nah, salah satu ruang yang bisa membuat aku bisa ngomong di depan ya itu ya HMD Sosiologi gitu teman-teman. Organisasi. Yang nggak harus HMD juga, tapi banyak organisasi yang bisa kita coba agar kita bisa melatih diri kita untuk bisa ngomong di depan kayak gitu. Wah, ini itu Mas Agi. Ya, ya, sangat banyak ya faktor-faktor yang bisa kita kembangkan, mulai dari ikut organisasi, terus fokus pada pesan, bukan pada penampilan kita. Nah, mungkin
salah satu tips juga dari aku untuk melatih skill public speaking teman-teman, kalian bisa nih setiap bisa setiap hari ataupun setiap minggu sekali kalian berbicara di depan kaca ataupun di depan cermin yang ada di kamar kalian. Nah, itu Ataupun juga bisa. bahkan ketika kalian melakukan presentasi secara online ataupun bahkan ada teman kalian nih yang melakukan presentasi, jangan malu untuk melakukan ataupun melambaikan tangan ketika di aplikasi Meet nih. Karena itu juga salah satu cara untuk melatih kita bahwa oh, aku harus berbicara nih, entah itu di depan kamera ataupun di depan orang banyak. Nah, mungkin takut berbicara di depan umum ini bukanlah suatu kebetulan. Memang itu menjadi suatu hal yang lumrah bagi semua pemuda ya. Dan tentunya eh, pembicara-pembicara hebat di luar sana pasti bakal mengalami nervous di panggung lah. Jadi kayak sebelum tampil tentunya mereka kayak takut, pasti takut. Akan tetapi bedanya para pembicara itu sudah memiliki apa ya alat ataupun sudah memiliki eh, keahlian untuk mengatasi kenervosan mereka itu sendiri. Jadi public speaking itu bukan skill, bukan skill, tapi itu bukan apa ya, bukan hal yang menjadi kita tidak maju. Jadi mungkin kalian tidak bakal bisa menjadi Barack Obama ataupun para tokoh-tokoh terkenal, tapi kalian bisa menjadi diri kalian sendiri yang tentunya bakal hebat dengan cara kalian masing-masing. Baik, mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang menyimak podcast ini. Bagi kalian, janganlah takut untuk memulai. Mungkin kalian bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Meskipun itu kecil, lama-kelamaan juga nanti besar dan dampaknya akan kalian rasakan sendiri. Mulai dari berbicara di depan kaca, terus juga melatih berbicara ketika eh, melakukan video unboxing yang tadi katanya Mas Ranu itu beneran bisa membantu kalian melatih skill public speaking. Public speaking itu tidak hanya skill, tidak hanya sebuah skill yang penting bagi diri kalian. Jadi meskipun di era digital seperti saat ini, kalian tetap harus menggunakan teknologi untuk meningkatkan skill pribadi kalian. Mungkin dari Mas Ranu ada pesan dan kesan juga. Eh, Kalau dari aku ya buat mahasiswa dan buat pemuda-pemuda di era sekarang, kita itu jangan takut untuk mencoba hal baru, apalagi ini konteksnya di public speaking ya teman. Pasti itu kita butuhkan di masa yang akan datang. Jadi kalau dari aku jangan takut melangkah, kita hadapi semua tantangan yang mungkin itu di pikiran kita sangat berat, tapi kalau misal kita emang udah punya usaha, ya mungkin itu akan berjalan dengan semestinya gitu. Jadi pesanku buat anak muda sekarang, eh, jangan apa ya, jangan berada di zona nyaman aja. Kita harus melangkah lebih maju lagi karena kita ini sebagai generasi-generasi penerus dan mungkin generasi-generasi emas yang akan datang, kita eh, majukan potensi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita stuck di zona nyaman. Jadi mungkin itu aja pesan dari aku. Semoga buat pemuda-pemuda dan mahasiswa sekarang bisa lebih terbuka pikirannya agar belajar tadi konteks di public speaking. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih pesan dan kesan dari Mas Ranu. Mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak podcast ini hingga akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.